Kita dapat berkumpul lagi pada kesempatan kali ini untuk mengikuti kuliah dari Pak Muhammad Sutri yang pada kesempatan kali ini akan mengambil topik tawakal dan takwa yang bisa dianggap merupakan kelanjutan dari topik sebelumnya, yaitu syukur dan sabar sebagai gaya hidup muslim. Saya kira untuk menghemat waktu, saya persilakan kepada Pak Mu untuk menyampaikan materinya, lalu nanti kita akan sampai jam menjelang asar kira-kira ya. Lalu setelah asar kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan kepada Pak Mu. Alhamdulillahilladzi hadana hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. La ilaha illallah wa la syarika lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para peserta studi tasawuf yang kami hormati, kita telah sampai pada penghujung dari studi kita. Setelah kita membahas detail dari awal asal usul wujud dan penurunan dari wujud mutlak ke wujud nisbi, bukan metodologi proses, falsafah proses, metodologi proses, sampai ke apa yang diturunkan Allah untuk menjadikan setiap individu agama, setiap individu orang beriman menjadi insan universal. Di dalamnya ada suatu kualitas yang kita bisa pisahkan. Sebagaimana Allah tidak menjadikan sesuatu kecuali berjodohan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn. Dan dari setiap sesuatu kami ciptakan berjodohan. Maka demikian pula tidak hanya berupa benda-benda yang berjodohan, tetapi jalan menuju pulang kepada Tuhan juga berjodohan. Ada jalan yang menuju penghujung akhir, yaitu agar kita datang di depan Tuhan dalam kondisi yang diridhoi. Artinya diridhoi itu bukan sempurna, bukan sebaik-baiknya, tapi penuh kesalahan, penuh kelupaan, tapi bukan rela. Ridho itu bahasa Indonesia, rela di dalam menghayati kehidupan. Banyak kesalahan, banyak pembangkangan, tetapi masih juga ingin akal menuju pada Allah, memperbaiki apa yang sudah terlanjur, yang kurang sempurna, yang kurang layak, kita hadapkan, kita perbaiki itu semua dengan sekian banyak kesalahan, dengan sekian banyak dosa. Kita mengharapkan kehadiran kita di segalanya. Ini betul. Diridhoi dan berarti sempurna. Diridhoi itu salah tapi diterima. Karena kita tidak putus asa dalam menuju pada akhir. Aku rela kamu berbuat demikian, meskipun berbuat demikian itu saya tidak setuju. Tapi aku rela. Rela itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya itu. Aku rela aku berbuat salah, karena setiap orang berbuat salah, kamu selalu minta ampun kepada Tuhan. Aku rela
kamu tingkah lakumu, karena kamu senantiasa membenahi tingkah lakumu itu lebih baik dan lebih baik. Katanya menuju ke penghujung akhir. Itulah yang disebut Allah, menuju keridhaan Allah. Jodohnya yang lain, sebagaimana dikatakan tadi, setiap sesuatu berjodoh ada jalan-jalan. Jalan tawakal. Jalan tawakal ini menentang arus, tidak menuju ke penghujung akhir, tapi menuju pada sang awal. Allah sebagai sang asal. Jadi dia tidak punya inisiatif, dia tidak punya pilihnya, kecuali dengan apa yang dipilihkan oleh Allah. Lain dari takwa. Takwa dia punya pilihan, mungkin pilihannya bakalan dengan pilihan Tuhan, mungkin juga tidak. Ya, tetapi akhirnya jatuh, finalnya akan mengatakan, aku datang padamu ya Allah dengan segala nikmat yang kau berikan kepadaku, dan aku datang kepadamu ya Allah dengan segala dosa yang telah kulakukan, maka ampunilah. Kita datang pada Tuhan dengan segala nikmat yang Allah berikan, tapi dengan segala dosa yang telah. Dan meskipun demikian kita boleh diampuni, diterima, dan diridhoi. Jalan yang lain adalah tawakal. Tawakal itu menghentikan pilihan. Dia tidak punya pilihan. Melainkan menyerah pada Tuhan. Maka jalan ini akan berbeda sama sekali, meskipun keduanya akan diterima oleh Tuhan. Di dalam ayat Quran saja tawakal dan takwa dipisahkan, dan sifatnya, fasilitasnya juga dikatakan berbeda. Karena itu sujud, yang satu menggapai Allah sebagai al-akhir, sang akhir, al-akhir itu takwa dan diridhoi. Yang satu lagi menggapai Allah sebagai al-awwal. Saya dari sana, saya ada karenanya, maka saya tidak boleh berbeda, melainkan dengan kehendaknya. Dalam Quran dibedakan, "Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa bertakwa kepada Allah selalu diberi jalan keluar. Dan siapa bayarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberi rezeki dari arah yang tidak terduga itu apa? Ya dari makhluk. Karena di depannya, di belakangnya, kanannya, kirinya, yang dikenal, yang tidak dikenal, bangsanya sendiri, bangsa asing. Itu pintu rezeki yang tidak. Tapi wahai tawakal Allah, siapa yang berserah diri pada Allah, maka Allah cukup bagi. Rezekinya dari satu saja, dari Allah. Langsung kepada sang musabir, tidak dari berbagai macam penjuru, yaitu makhluk. Berbagai macam penjuru adalah makhluk yang meletakkan kita, yang mengungsikan kita, yang mendaya gunakan kita, yang mau mengambil manfaat dari skill kita, ilmu kita. Manusia tidak terduga, yang dekat dan jauh, dalam negeri, luar negeri, itu sebagainya. Sekarang tidak bisa setengah duanya tahu kalau Allah, siapa yang berserah daripada Allah, maka Allah cukup bagi. Inna Allah baligh amrihi. Sesungguhnya Allah akan menyampaikan urusan dirinya menjadi urusan Tuhan. Tidak usah urus
kedua kondisi itu adalah kondisi membayangkan ada yang B atau cara atau sistem di dalam kembali menuju sana mutlak, yaitu Allah. Kita berjalan sebagaimana manusia, berubahnya manusia cari yang diinginkan, yang dibutuhkan, yang dikira berguna dari nilai-nilai yang kecil yang bersifat kebutuhan pokok sampai pada hiburan, kesenangan, sampai kepada kemewahan, sampai kepada ketinggian. Setiap kali mendapatkan dia senang memakainya, menanggung menuju sana. Upayakan untuk mendapatkan, setelah dapat dia nikmati, setelah dia nikmati dia bosan, dia ganti mencari lain yang baru, yang lebih dari itu, baru mendapat senang nikmat. Tapi setelah dipakai bosan lagi, mencari lagi yang lebih baru. Manusia mencari yang tidak punya bosan-bosan. Kalau itu mengarah kepada Allah, akhirnya itu takwa dan mencari. Dan mengarah kepada Allah, dia berjalan ke depan dan berjalan ke depan dan surut. Jadi yang dinamakan takwa itu ya termasuk bekerja, makan, minum, untuk menyelenggarakan kehidupannya. Tidak dia perlu kenikmatan, perlu diajarnya orang lain. Ayo ikut aku, ini enak. Saya mau jawab. Tidak hanya untuk dirinya. Aku merasakan enak, yuk wajar makan enak. Lain kali diajak yang lain pula karena dia sudah merasakan itu tidak enak. Terus manusia senantiasa mencari dan membuang, mencari dan membuang. Dengan sifatnya yang cepat jenuh. Apa sebabnya? Manusia tidak pernah puas di dalam mencari. Pasti. Adakah yang tetap yang dihadapi oleh manusia ketika dia menyusuri sejarah, menyusuri waktu, belum mencari dan membuang, dan sebagainya? Adakah suatu tetap yang didapatkan? Semuanya yang sudah dimiliki dan akhirnya tidak dicari, tapi yang belum ada, misalnya belum ada. Manusia, tetapi ada sesuatu yang tetap yang dia tidak sadar. Di dalam hidup menyusuri waktu, menemukan dan membuang, ada sesuatu yang tetap dia tidak sadar, yang tidak pernah akan dibuang, yang dibawa terus. Itu sang pencari itu sendiri, sang aku, sang subjek yang mencari. Objek yang dicari itu yang ganti-ganti, tapi sang pencari tetap aku yang satu, yang tidak pernah dibuang, yang dipertahankan eksistensinya, sang subjek. Menembus waktu, berbuat ini, yang membuang ini, yang memperoleh ini, yang mengajak orang lain bersenang, berebut. Ada sesuatu yang tetap. Sang subjek, sang penghayat, sang pencari, sang yang dicari. Boleh pergi apabila sudah tidak digunakan. Ketika orang sadar bahwa ada sesuatu yang tetap di dalam proses menembus waktu, proses menjelajahi ruang, yaitu sang subjek itu sendiri. Maka timbul hendak untuk mengenal sang subjek. Siapakah subjek yang mencari itu? Mengapa dia bersifat begitu? Mengapa yang saya cari juga yang dicari oleh orang lain? Sehingga timbul berebutan, sehingga timbul peperangan.
karena persaingan. Adakah sesuatu yang harus mencari yang tidak dicari oleh orang lain sehingga kita tidak bisa berebut? Ketika itu dia berpikir tentang diri subjek yang tidak pernah hilang, yang dipertahankan, yang aktif mencari terus menerus. Dia ingin mengenal dia. Ketika seseorang ingin mendengar sang subjek, sang aku, maka aku yang merupakan sinar terang, yaitu kesadaran di dalam diri itu, sama sekali berbeda dengan aku yang lain. Apanya yang tidak berbeda, yang dibutuhkan yang tidak berbeda. Maka berebutan ketika membutuhkan sesuatu. Ketika membutuhkan sesuatu di luar diri, berebutan dengan orang lain, objeknya yang sama. Bisa ada titik temu dengan orang lain karena objek. Tapi sang aku berbeda. Kalau sang aku ini ingin kita kenal dan kita kembangkan, maka sarana pengembangannya tidak berebut dengan pihak lain. Karena sarana pengembangannya berbeda. Yang dibutuhkan akuku di dalam mengenal akuku tidak sama dengan yang dibutuhkan akulah orang lain di dalam mengenal akunya orang lain. Ini sudah masuk pintu tawakal. Perjalanan masuk ke dalam, perjalanan menuju sang awal. Bahasa sekarang perjalanan masuk ke dalam atau internal, sedang perjalanan yang tak eksternal, luar jelajah luar. Di sini tidak dapat kita mengenal sang aku. Manusia tidak bisa mengenal sang aku. Siapa aku? Tidak bisa. Bagaimanakah suatu sumber cahaya bisa mengenal sumber cahaya? Sumber cahayanya bisa mengenal satu benda yang disinari oleh cahaya. Oke. Tapi dia tidak bisa mengenal siapa yang bersinar ini karena sinar itu keluar. Maka dia butuh reflektor. Untuk mengenal aku butuh refleks, butuh pantulan. Untuk mengenal aku itu butuh pantulan. Seseorang tidak akan tahu wajahnya sendiri seandainya kaca dan air tidak ada. Karena wajah ini selalu menghadap keluar. Butuh refleksi. Adanya air yang memantulkan cahaya wajah kita, bentuk wajah kita. Adanya cermin, maka menjadi tahu, oh di sini ada kotoran, oh di sini ada, dan sebagainya. Maka manusia tidak akan bisa mengetahui dirinya sendiri tanpa dia ditolong oleh pihak lain. Manusia tidak bisa mengenal diri sendiri tanpa ada aku yang menyelupung dirinya sebagai refleksi. Maka tidak semudah siapa mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Lalu dia berkontemplasi, mengenangkan, membayangkan, menghayalkan dirinya. Oh, bukan itu Tuhan. Mengenal diri harus direfleksikan oleh diri yang lain, aku yang lain. Sudah tuntaskah kita mengenal manusia? Maka kita bisa mengidentifikasikan diri kita bahwa kita adalah manusia. Belum tuntas. Masih banyak yang kita tolak. Seolah bukan manusia. Oh itu pengemis, oh itu penggarong, oh itu pelacur, oh itu penjahat. Seolah bukan diri kita. Seolah bukan manusia. Kapan dia mengenal Tuhan? Dia tidak akan bisa mengenal diri. Karena kehadiran manusia yang lain yang merefleksikan dirinya tidak diakui. Itu sebagai diri. Karena dibedakan dengan akal.
dipegang dengan analisa. Ah, dia bangsa ini atau bangsa itu, dia ras ini atau ras itu, atau sebaliknya, dia beragama itu, aku beragama ini. Padahal sesungguhnya seluruh manusia Allah menjadikan manusia nafsin wahidatin, dari nafs yang sama. Sudah dijadikan kita zawjain, laki-laki dan perempuan. Dengan demikian sekali membuat laki-laki dan perempuan, sekali dia terus berkembang anak dan laki-laki menjadi memenuhi itu kreativitas kita. Trademarknya Tuhan membuat segala sesuatu pasti perjodohan, dan pengembangan dari perjodohan itulah hasil interaksi dari dua yang berbeda, itulah yang akan mengembangkan diri. Hasil interaksi dari dua yang berbeda akan mengembangkan, meneruskan perjalanan. Kalau merasa diri kita seorang yang bermoral, berjumpa dengan seorang yang immoral, kita mengatakan dia bukan manusia. Kalau merasa diri kita seorang budaya, berjumpa dengan orang yang budaya, merasa dia bukan manusia. Kita tidak kenal orang lain, kita tidak kenal diri kita. Suatu momentum yang luar biasa yang diharapkan kita mengalami itu, yang sudah alhamdulillah, kalau belum memperoleh hasilnya, ulangi, yaitu haji. Kita mengumpulkan dengan berbagai macam etnis, berbagai makan ras, akhlak, kasaran, kebodohan dan kepandaian, temukan di dalam satu uang biasa. Mereka berpakaian yang sama, pakaian yang melakukan manasik yang sama, mengharapkan sesuatu yang berbeda, melakukan satu rukun yang sama yang diharapkan berbeda, meskipun istilahnya sama. Ingin mabrur menurut pandangan si A, pulang menjadi orang kaya, pulang menjadi orang yang aman, tidak pernah diganggu orang, pulang akan naik rank-nya dan sebagainya dan sebagainya. Berpandangan banget mabrur adalah tersebut. Jadi orang yang tidak sadar akan lingkungan menjadi sadar lingkungan. Orang yang tidak sadar akan menjadi kehidupan ini menjadi orang yang dari pelit menjadi dermawan, dari pemarah menjadi penyayang, dari penghukum menjadi pemaaf. Manasiknya sama, rutinnya sama, yang tidak digapai dari hati. Kita berkumpul di sana dengan cara-cara yang mereka kenal. Berputar-putar di satu pusat, berjalan dari satu garis ini sampai berpuluh. Kita melihat orang besar hitam berjalan di depan kita tanpa sopan santun, dan kita orang Indonesia yang orangnya budaya adimu. Begitu berjalan di depan kita tanpa salah tanpa apa, dia ngikut kita sebenarnya. Ini ibadah sebut-sebutan. Ada yang menginjak, ada yang sampai mati diinjak-injak. Ketika malam jumroh, ketika berjejal di tawaf, kita melihat hal-hal yang tidak terduga. Kita melihat
melihat di Indonesia yang namanya jubahan, yang mana sorbanan, ini kelas kita bisa nggak kuli-kuli sorbanan, pakai jubah makan, sorbanan pakai jubah makan sambil berjalan. Nah ini di Indonesia nggak ada, karena itu pakaian nasional mereka. Mereka bukan ulama, memang pakaiannya begitu. Dorong songkro jubah, sini tidak ada kiai ulama yang pakai jubah pakai sorban. Sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Apa yang kita lakukan? Itulah dirimu semuanya, yang kasar, yang lembut, yang beradab dan yang biadab, yang tahu orang lain dan yang tidak peduli orang lain. Apakah kita sudah mengenal diri kita? Kalau itu tidak mengakui bahwa itu dari man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Tidak hanya seperti itu, kan tidak bisa mengetahui diri kita sebelum kita mengetahui orang lain. Sebanyak kita mengetahui sekian banyak karakter, sekian banyak kejahatan dan kebaikan, sekian banyak kekerasan dan kelembutan yang dilakukan manusia, dia miskin bukan banyak manusia, penjahat, penggarong, koruptor, pemerkosa itu ada dalam dirimu. Cuma kamu sanggup menanggulanginya, tidak kau aktualkan dalam perbuatan. Tapi orang itu tidak sanggup menanggulangi sendiri, tidak sanggup menanggulangi kemauan nafsunya, sehingga mencelakakan orang lain. Sedang kita merasa beradab, mengapa merasa beradab? Kita hanya mempunyai kesanggupan untuk tidak mengungkapkan yang merugikan orang lain. Tapi sama, itu sifat nafsu yang dalam diri kita. Kalau melihat penjahat seolah kita tidak jahat, salah. Kita juga punya kesehatan seperti kami. Cuma saya penjara, jangan kejahatan saya. Saya juga koruptor seperti kalian yang ditangkap, yang dikirim ke Cipinang. Tapi tidak pernah saya ungkapkan. Saya penjara di dalam hati saya. Seperti nafsu semua kita tidak bisa. Nafsu setelah berpengetahuan tentang seluruh harta manusia itu, berarti kita benar-benar seperti itu lagi. Cuma kamu sifat aktual dalam kesempatan yang memungkinkan kamu sempat. Kebetulan dilahirkan di daerah yang di situ banyak agama, orang yang terdidik, ya tidak sempat berbuat jahat, nafsu jahat tetap ada. Lalu orang yang melampiaskan nafsu tidak mempunyai kesempatan itu. Mereka bersama dengan kawan-kawannya, mereka berada dalam suatu situasi yang menjepit mereka sehingga banyak mengungkapkan nafsu. Hakikatnya setelah hakikatnya, mengapa mereka itu tidak kita akui diri kita? Mengapa kita membedakan mereka seolah-olah mereka lebih rendah dari kita? Kalau mereka adalah saudara kita, mengapa kita tidak membenahi? Mengapa kita membiarkan mereka adalah kegelapan? Inilah pengetahuan tentang. Sedang kita sudah dilatih oleh Tuhan melewati yang terdekat. Kalau anak kita sakit, kita bingung. Bukan karena sakit sama dengan orang lain sakit. Seorang manusia sakit sama. Ada satu penderitaan di dalam tubuh yang insan manusia. Tapi melalui kita bingung. Jangan sana apa beda? Jadi yang terdekat ini adalah latihan, exercise dari Tuhan. Perhatian penuh full dengan kasih sayang. Sesungguhnya kasih sayang itu bisa mengembang sampai semesta pada semua. Bahkan tidak ada kepada manusia sampai menjangkau kepada makhluk. Inilah sisi dia, bukan sisi. Ini
milik dunia diri, bukan sisi internal, bukan sisi eksternal, yang tidak diperebutkan bila kita mau mengungkapkan kebaikan, yang tidak diperebutkan apabila kita meningkatkan kepedulian, kasih sayang kita rasa, mendidik bangsa, mendidik putra-putra manusia. Tidak ada orang yang cukup dunia, karena dunia dari sini memang sesuatu. Jangan pulang menembus ke dalam yang nanti akan menjadi kualitas tawakilin tawakal. Kalau kita berjalan eksternal mendapat nilai yang ada di luar, berebut dengan orang lain. Kita berjalan di internal mendapat nilai yang ada di dalam. Sabar, pemaaf, kasih sayang tidak akan berebut dengan orang lain. Orang lain tidak akan sakit hati, tidak akan berebut. Kita berjalan yang nanti kita pisahkan. Tidak ada masalah. Tadi yang ada di makalah akan bisa kita pisahkan menjadi dua bahasa. Satu menjadi makhluk ruang dan satu menjadi makhluk waktu. Jadi makhluk ruang itu menjadi makhluk waktu itu tawakal. Tapi tidak semua makhluk ruang takwa, tidak. Ada orang yang mengorakkan, mengungkapkan sumber daya alam, menciptakan ini kreativitas, berbagai macam alat budaya yang memudahkan hidup, tetapi untuk kepentingan diri sendiri, bukan takwa, bukan tertinggi interest. Mengungkapkan semuanya untuk kepentingan bersama. Juga mengungkapkan potensi diri, sifat-sifat Tuhan yang menempel di bekas karyanya yang namanya tubuh ini diungkapkan lewat perbuatan, lewat aksi, integrasi kita pada berpakai, bukan untuk kita pakai sendiri, melainkan kita ungkapkan sesuatu yang tidak diungkapkan. Merupakan sesuatu yang bersifat belum nilai, baru potensi. Kalau sudah diungkapkan nilai, apa nilai itu? Ada orang lain yang beruntung, itu nilai. Kalau belum diungkapkan masih bersifat potensial, belum. Maka Islam mendidik kita dengan mengasah exercise yang luar biasa yang tidak ada tandingnya, yang namanya syariat. Itu untuk membangkitkan potensi. Itu belum nilai, baru potensi. Sholat, puasa, itu mengasah agar kita potensial nanti berangkat semesta. Supaya saya mengatakan aku sudah takwa karena aku sudah sholat, aku sudah puasa, aku sudah belum ada orang yang lain menjadi beruntung karena sholat kita, orang lain beruntung karena puasa kita, orang lain beruntung karena baru sebuah potensi yang sudah ada, tetapi baru SIM mengemudi tetapi tidak pernah membawa penumpang di dalam bis menyampaikan pada tujuan mereka. Kita potensial untuk menahan hawa nafsu, tapi kita lapar nanti puasa. Kita lapar, kita potensial untuk membagi waktu, sekarang timingnya ini, dengan sholat maghrib. Tetapi ada orang lain yang beruntung.
sebelum kita ungkapkan di dalam karya dunia semesta. Setelah kita ungkapkan baru menjadi nilai, karena ada orang lain yang mendapat yang mendapatkan manfaat dari potensi yang telah kita didik, kita garap dengan suara kuasa dan sebagainya. Maka kebanyakan umat kasihan, mereka menduga dapat surga hanya karena melakukan sholat, melakukan yang diperintahkan. Mereka itu kan seorang yang belajar mengemudi, tapi mengemudi diri. Tahu berbut ini harus cepat, ini harus sinyal bel, tapi tata cara sopan santun, hidup sopan santun lalu lintas di rumah ini. Tetapi dia tidak pernah nyuri, belum pernah yang dihantarkan pada maksud ini. Garap diri sampai dia potensial dan menghadapi cuaca alam tidak bertelur, tidak takut. Setelah dia membelanjakan potensinya, belanjakan energinya, waktunya, skillnya, kekuatannya, daya tahannya dalam semesta kehidupan takwanya. Maka ringkasnya saja, yang takwa itu dalam rangka perjalanan eksternal keluar yang qualified, yang bernilai bagi semesta. Dengan istilah believers, menjadi insan universal, bisa menawarkan suatu yang berguna bagi semua orang. Yang satu, tawakal masuk ke dalam diri sehingga menggapai al-awwal, dari menggapai matotilan itu Tuhan. Sekarang menggapai al-awwal. Al-awwal itu apa? Awal segalanya ini kodrat dan irodatnya Allah, kuasa Tuhan, menggapai kuasa dan kehendak menjadi insan yang penuh karomah. Pendekatannya ibadah Tuhan. Tapi karomah itu, mana mungkin orang itu karomah kalau dia tidak dengan karomahnya menyelamatkan orang lain. Juga sama dengan takwa. Kekuatan spiritualnya justru untuk melindungi orang-orang yang bertakwa agar mereka itu tidak diganggu oleh orang-orang yang destruktif, agar mereka itu sehat-sehat. Jadi sebagai suami istri, sang istri yang di rumah dan doa semoga selamat suami saya yang pergi berperang atau pergi menjaga lalu lintas atau pergi menjadi ustaz atau pergi menjadi seorang teknisi di pabrik. Doa sang istri. Sudah pergi urusannya sendiri, itu kewajibannya. Tidak. Jadi orang mutawakkilin ya kelak akan bermakom dengan makom tajrid. Kewajibannya adalah mendoakan orang-orang beriman, melindungi orang-orang yang takwa supaya mereka selamat dari gangguan orang-orang yang destruktif, musyrik dan orang-orang kafir. Bagikan dua pasangan, yang satu tajrid, yang satu kasar, satu penelanjangan menuju kepada Allah, yang satu ikhtiar untuk berdatang dengan Allah dengan segala macam yang diciptakan. Tawakal, yang tajrid penelanjangan diri, dibuangnya fisiknya, dibuangnya kehendaknya, dibuangnya penelanjangan sehingga tinggal aku. Allah hasbuh juga Allah. Itu putar-putar dengan cara apapun agama itu. Ini juga sama seperti yang kita terangkan adalah syukur dan sabar. Sampai meluaskan dimensinya karena berbeda nama, berbeda konteks. Skop kita menjadi lebih luas, menjamah dimensi-dimensi.
Tetapi tidak usah ada teror antara laki-laki dan perempuan, antara mutawakilin. Tidak usah ada apa yang disebut cek. Wah, itu orang itu tidak pernah menciptakan apa-apa. Yang satu, wah, orang itu menciptakan apapun yang kau ciptakan akhirnya dihancurkan oleh anakmu sendiri, diciptakan barang baru lainnya. Nah, kalau dipikir meninggalkan Tuhan, yang diciptakan manusia itu untuk hancur. Apa yang diciptakan manusia, budaya manusia untuk hancur, tidak ada ciptaan yang lestari. Semuanya akan ditindih dengan ciptaan baru dan tidak laku. Ada yang baru tidak laku, ada yang baru tidak laku. Terus begitu. Jadi menciptakan sesuatu itu untuk fana, untuk hancur. Kalau secara ini, kalau melihat zahirnya, kira ya enggak. Agama kan tidak lihat batinnya. Ini sebagai persembahan saya, hati saya, ciptaan saya yang saya persembahkan pada Allah itu bukan dengan ciptaan saya, tapi hati saya. Ini tanda, sebagai tanda bahwa saya ingin mendapatkan ridho. Tapi kan sebagai seorang manusia yang berakal, sama hidup ini mencipta, menghancurkan, terus-menerus. Jadi mencipta adalah untuk dihancurkan pada akhirnya. Apa yang diciptakan manusia tidak ada guna. Kembali kepada Iblis, mengabdulkan upaya-upaya. Dan kita berharap siapa yang dihancurkan anak saya. Kalau saya nggak lagi akan dihancurkan oleh cucu saya, terus-menerus begitu. Kembali kepada itu. Daripada berubah, membuang energi, membuang segalanya untuk dihancurkan, lebih baik kita tidak berbuat. Pelarian kepada akliat, karena dia hanya melihat yang lain, bukan melihat untuk apa. Sebagai tanda, ini sebagai tanda saya bakti pada Allah. Dan kemampuan saya cuma ini. Saya tidak mampu, saya tidak menguasai ilmu yang dimiliki oleh orang totalnya pada tahu yang ada dalam diri saya ini. Maka inilah satu tanda bahwa saya terus jadi bisa dimanfaatkan yang lain pada waktu sekarang. Maka berbeda sekali dengan falsafah. Falsafah hanya melihat sisi luar, sedangkan dia melihat sisi niatnya, bukan hasil. Kan Rasulullah mengatakan nama amal dunia, sudah nilai amal itu berkulli ini dan bagi orang yang melakukan sesuatu urusan apa yang diniatkan, dia mendapatkan apa yang diniatkan dari urusan. Jadi niat being kita yang perlu, bukan baju semesta kita. Baju semesta kita itu menjadi perlu manakala dia digunakan sebagai tanda. Alam ini tanda, hasil karya ini tanda, gerak cipta ini tanda, semuanya ini tanda. Tanda apa? Tanda bahwa aku kita sedang menuju pada sesuatu. Dan apa yang dituju ini tidak ada di yang dituju dunia kah atau yang dituju apa? Maka dia tidak akan melihat besar kecilnya. Maka perbedaan menjadi jelas antara dua pasangan jalan menuju kepada ilahi. Ini apa yang disebut perempuan. Yang ditawarkan padanya selalu mendapatkan makhraja. Sebagaimana pepatah bangsa asing, benar ada kemauan di situ ada jalan, selalu ada makhraja. Itu memang duniawi sama pertemuan bersama pun itu selalu ada makhraja, ada solusi, ada way out. Dan ada mendapatkan rezeki dari arah yang tak terhindari dari makhluk. Karena apa? Setelah potensi dimiliki, dia akan difungsikan.
diurusi oleh umat, didudukkan di dalam suatu, maka bersifatnya fungsi. Tapi yang tawakal tidak berorientasi fungsi, tapi dia bisa hidup. Apa dia bisa menggarap diri sedemikian rupa sehingga mencapai suatu kualitas tawakal yang sangat yang total. Akhirnya pindahlah urusan individunya menjadi urusan Allah. Kamu tidak usah mengurusi dirimu, kamu itu urusanku. Kamu datang dariku, kamu datang bersama aku. Siapa yang memusuhi kamu? Aku pelindungmu. Karena diskusi, siapa yang enggan memerangi seorang kasih Tuhan, ya berarti menyatakan perang. Ini kita wakilin, bukan takwa pakai alat, dia tidak pakai alat, dia pakai diri, tidak selalu pakai alat. Kedua-duanya tidak bisa dimusnahkan, kedua-duanya itu ada kemungkinannya di dalam diri manusia, dan kedua-duanya adalah sejodoh bagi kita. Yang satu karena perjalanan eksternal, KP semesta alam, ciptaan nilai demi nilai, meskipun nilai nanti runtuh karena yang mencipta itu manusia, bongkar, cipta, membongkar, membangun. Menjadi bangsa yang kata bangsa barat kan beruang, terjebol dan membangun revolusi. Dan Islam laku, yaitu dalam dimensi ini tidak laku pada agama-agama timur yang lain, tapi dalam Islam laku. Karena Islam mengawinkan barat dan timur. Yang orang timur tetap berada dalam rutinitas yang sangat terus tidak keluar dari adat dan Islam laku. Waktu bangun subuh, cuci aliran air wudhu, hadap kiblat, ya, takbir, rukuk, sujud, duhur begitu, terus rutinitas, sifat barat timur laku dalam Islam. Dua-duanya dipakai. Takwa dan tawakal dipakai sebagai hiasan diri, sebagai pakaian hiasan aku, sebagai baju hiasan aku sadar agar akhirnya bisa menemukan titik sintesis, titik temu. Perjalanan berulang-ulang itu perjalanan kosmos, siklus mobil, bis dan selalu linear, selalu sejarah yang tidak pernah mengulang, tidak pernah kita kembali ke berganti lagi ya. Radio tiba sekarang kita ada alat elektronik, video visual itu secara berjalan linear terus maju ke depan dengan bangsa barat. Tradisi berjalan berulang-ulang, mengulang-ulang, dua-duanya digabungkan, dilakukan di dalam Islam. Tapi untuk menuju pada suatu titik sintesis yang saya sudah tulis di situ, tidak usah saya terangkan, bisa baca sendiri yang sudah ditanya. Yang mana ya? Oh ini. Terus-menerus kita pagi siang malam ibu jaga kerja ibu jaga terus tawaf sampai itu Safa ke Marwah terus
terus kita berjalan linear. Ceritakan sejarah pelan-pelan tidak pernah mengulangi yang telah dilakukan ini, mengulangi terus yang telah dilakukan. Sebagai makhluk kosmos, makhluk sejarah. Kedua-duanya wajib, kedua-duanya masuk di dalam manasek. Perjalanan mengulang-ulang rutinitas masuk dan linear sejarah masuk. Nah, perjalanan sejarah terus tidak pernah masuk sama manusia yang tidak pernah melakukan perjalanan rutin. Dia bersejarah dulu atau sesat menjadi seseorang yang berat, menjadi makhluk ruang tapi tidak tahu. Manusia yang mengadakan rutinitas terus dia akan menjadi makhluk waktu, dia tidak kenal ruang karena tidak pernah bersejarah. Ya pakai itu terus, nanti nggak tahu orang Jawa pakai tagline, pakai sarung, pakai besi terus, ada kendaraan yang jalan kaki semua. Tidak pernah menceritakan. Ini harus dihayati karena kita adalah makhluk kosmos sekaligus juga makhluk sejarah. Agar kita mendapatkan titik sintesis, menemukan titik sintesis, titik temunya. Tanpa kita menghayati keduanya, kita tidak pernah akan bisa menemukan titik temu antara awal sejarah data dan awal adalah mengenal Allah. Karena yang dilakukan ini adalah dimensi makhluk, wujud makhluk kosmos dan wujud makhluk sejarah, wujud makhluk waktu dan wujud makhluk ruang. Belajar uang dan tidak pernah mengulangi uang yang pernah dijelaskan. Ya, orang yang melakukan keduanya dengan taat, dengan sebaik-baiknya, sampai ke satu titik. Dan harus mulai dari titik itu suatu perjalanan udara. Titik itu disebut makrifah. Titik henti wukuf di Arafah. Titik hentinya di makrifat ketika wukuf berhenti untuk melewati melakukan suatu perjalanan baru yang tidak sekedar tawaf, yang tidak sekedar sebagai makhluk kosmos dan tidak sekedar berjalan linear sa'i, tetapi satu perjalanan yang bermakna dua-duanya. Tidak bisa bila dimulai dari dua titik, harus dari satu titik. Titik itu adalah mengenal Allah Maha. Dari titik ini mulailah berjalan dia melingkar, tetapi tidak melingkar. Dan linear, tetapi tidak linear. Jalan spiral, sebagaimana spista berjalan spiral. Inilah sunnatullah yang perjalanan spiral itu mengikuti garis spiral itu berjalan melingkar atau berjalan linear. Dua-duanya dia melingkar tetapi tidak pernah mengulangi lingkaran yang kecil. Dia linear karena dia selalu
berada dalam pijakan yang sesuai dengan bagaimana alam ini diciptakan, dan sebuah ledakan, dan dari ledakan itu tidak memancar ke sana, tapi dari Big Bang, kedua ini tidak memancar seperti granat, tapi pancarannya itu melingkar begini, menjadi seperti galaksi Andromeda. Islam memancarkan perspektif hidup dengan melihat skop yang paling awal sampai skop yang paling akhir, dan keluasan yang ada di antara al-awal dan al-akhir. Sedang para filosof hanya melihat sesuatu melewati sebuah lubang kecil, lubang kecil melihat sesuatu mekanisme yang ada di dalam. Maka apabila sekarang didengung-dengung ada apa sesuatu aliran itu ngacak segala semua yang ada yang sudah baku di dunia, yaitu ilmu pengetahuan, ya. Paradigma dihancurkan, kritik sampai lumpuh tidak bisa menjawab. Paradigma ilmuwan lumpuh di depan apa yang disebut aliran postmodernisme. Juga fundamentalisme agama dihancurkan, dan dia berkata tidak ada sesuatu struktur pun di dunia ini yang tidak bisa dicari celahnya, yang tidak bisa dikritik. Dia berkuat dan memang dia mengadakan suatu pemberontakan, mengkritik sana, menghancurkan sini. Tapi satu hal yang tidak pernah dilakukan, menawarkan solusi, menawarkan alternatif, menawarkan konsep yang dia adalah sekadar metodologi kritik. Dan kita akan temukan di film-film modern, di tulisan-tulisan modern zaman sekarang, hancurkan sana, hancurkan sini, tapi dia tidak memberikan apa. Dia hanya berpegang pada sifat kemaklukan yang bosan dengan sesuatu yang ada. Aku bosan dengan sesuatu yang terus-menerus begini. Aku bosan dengan sesuatu yang ilmu, aku bosan dengan sesuatu yang logika, aku bosan dengan sesuatu yang Allah. Udah tinggalkan semuanya. Lalu dia lihat, tidak menciptakan rumah, dihancurkannya seluruh rumah, dan dia tidak menciptakan rumah baru. Inilah postmodernisme. Itu Islam mengakui adanya itu, dan Islam telah melakukannya. Islam mengakui bahwa manusia itu jenis. Semua yang diciptakan manusia akan ditolak oleh manusia sendiri. Semua yang disusun oleh sejarah akan kita melimpahkan. Ketika kita menghancurkan sesuatu yang sudah kita senantiasa kreatif untuk menciptakan, menyusun sesuatu yang baru, yang baru. Jadi satu momen yang disebut momen dekonstruksi ada dalam falsafah, ada dalam seni rupa, ada pintu di atas, menceng segitiga dan sebagainya. Dekonstruksi. Ya, saya tidak mau konstruksi, dekonstruksi, perubahan konstruksi, membuat manusia mulutnya digeger, matanya di sini, dekonstruksi. Dalam konstruksi itu memang semua konstruksi lain, karena
tidak menyampaikan maksud, tidak bisa menyampaikan diri saya kecewa dengan hati yang ada. Tapi kecewa ya kecewa, menghancurkan yang menghancurkan, tapi harus menyusun kembali yang lebih baik. Ini yang tidak punya oleh bos. Selain kita selaku agama yang sudah mengetahui karakter alam, karakter semesta, karakter makhluk, kita sungguh berbeda selalu ada bumi yang disebut budaya alam. Sejak dari lampau dulu sambil naik sampai kepada yang enak naik biasa usia sekian selama di rumah. Datang Ramadan, diingkarinya semuanya itu. Acaknya kebiasaan kita satu hari, tidak boleh makan pada waktu siang. Boleh hanya malam hari. Dan malam hari tidak layak untuk kerja karena tidak ada lampu, tidak ada matahari. Biasanya kerja dalam keadaan penuh energi karena kalau sedang diisi pagi hari dengan sarapan, ini pergi pasar, pergi ke kantor dengan tanpa sarapan. Ini adalah momen dekonstruksi. Kita melakukan dekonstruksi selama 30 atau 29 hari setiap tahun pada sisi diri yang terdekat, milik yang terdekat, yaitu fisikal kita. Tapi untuk apa rekonstruksi itu? Menjebol semua susunan, semua aturan diacak yang menurut dokter manapun itu pasti akan berefek penyakit yang tidak-tidak. Penyakit jiwa bisa, penyakit mah bisa, penyakit ini bisa, tapi nyatanya tidak. Karena ada tujuan untuk mendapatkan suatu ilham, untuk mendapatkan suatu bisikan, untuk mendapatkan suatu ide baru, ciptakan sebuah rumah baru. Setelah jebol rumah, kita melakukan rekonstruksi buat melawan. Tujuan kita adalah masuk dalam suatu ruang lingkup yang bukan ruang lingkup yang saben hari kita jalan, yang saben hari kita masuk. Ruang lingkup itu adalah ruang lingkup situasi komunikatif dengan makhluk alam. Situasi ini Tuhan mendengar omongan kita, mendengar keluh kesah kita. Ya Tuhan, aku bosan dengan hidup yang kau ciptakan selama ini. Ya Allah, gantilah dengan sistem yang baru. Dan doa kita didengarkan. Tiga golongan yang doanya didengarkan oleh Allah adalah Raja yang adil, budak yang didolimi, dan orang puasa sebelum berbuka. Kita masuk dalam suatu dimensi di mana dimensi itu antara hamba dan Allah tidak ada hijab, Tuhan tidak. Ini sebuah istilah simbolis, istilah agama. Apa doa, apa didengar, apa doa, apa didengar. Pada waktu itulah orang-orang yang berkemauan baik, pada waktu ada orang yang berkemauan baik, timbul di dalam dirinya suatu potensi yang luar biasa, yang potensi bukan potensi yang bersifat tapi potensi yang bersifat supra. Kalau dibahasakan dengan bahasa agama, permintaannya dikabulkan, ya, permintaannya akan dikabulkan oleh Allah. Kalau dibahasakan dengan bahasa kondisi, kondisi yang demikian itu akan masukin dalam sesuatu, ya, kondisi yang tidak pernah dialami oleh manusia. Sebuah terobosan, yang terobosannya bukan kemungkinan yang sudah ada, tapi bukan sesuatu yang sudah ada, keadaan yang sudah ada, tapi kemungkinan yang belum pernah.
berkembang meskipun tahap demi tahap berevolusi. Berkembang itu membutuhkan sarana. Berkembang itu menjadikan sebuah tradisi untuk kehidupan, sehingga tidak ada kehidupan yang tidak bertradisi. Padahal untuk tubuh kalori berkunjungan sana. Ketika itu manusia masih aktif bekerja, menggerakkan, mengedipkan mata, energi, berjalan energi, berbicara energi, tapi tidak ada kalori penunjang. Sedang tumbuh tetap, tradisi tumbuh di dalam diri kita, sel-sel kita tetap melebur yang sudah tua berbuat jari yang baru, jumlah diri yang itu. Dan kemungkinan yang ditembus di dalam evolusi adalah kemungkinan yang sudah ada karena supply tanpa sport tunjangan dari yang biasa. Bila sesuatu tumbuh dan tumbuhnya itu karena ada supporting sarana, maka tumbuhnya akan menjadi sebagaimana sarana yang masuk. Bila sarana tidak masuk, tradisi tumbuh tetap tumbuh, dia berarti tumbuhnya bukan karena sarana, berarti dia adalah proposal. Tumbuhnya orang puasa itu proposal, masuk di dimensi yang tidak pernah dimasuki oleh sesuatu evolusi yang ditunjang oleh sarana, yaitu natural. Evolusi yang berkembang dan perkembangannya ditunjang oleh sarana itu natural. Ketika tidak ditunjang oleh sarana tapi dia tetap berevolusi, dia bukan natural, supernatural. Atau yang nadir alam sesuai dengan dia. Soal membawa iman dan bisa akan dibuka oleh mata utama benda. Siapa berusaha membangun karena iman dan mau mewasti ibadah itu. Buka oleh mata utama benda yang virusnya yang telah lalu. Sebuah kalimat simbolis agama. Apa diampuni dosanya yang telah lalu? Apa itu dosa? Apa yang telah lalu? Ini sebuah kata-kata, bukan sebuah realita. Apa dosa? Dosa itu segala sesuatu yang mengkendala kehidupan kita. Dosa adalah segala sesuatu yang mengkendala sisi spiritual kita di dalam tubuh, bukan sisi fisikal. Sarana ada sesuatu yang mengkendala tumbuhnya fisikal kita yang akan tumbuh, sarana kalori. Dosa ada sesuatu yang mengkendala spiritual kita yang akan tumbuh. Diampuni, bebas spiritual terbang tanpa ada kendala. Gufirullah ma terutama mengerti. Tidak ada kendala lagi spiritual makan terbang, menggapai ide-ide Tuhan yang belum pernah dilahirkan, membuat rumah baru, keadaan fitrah, menyusun sesuatu yang baru, mengadakan lahan, dekonstruksi, menciptakan sesuatu yang baru. Setiap tahun ada kebaruan. Mudah-mudahan puasa kita yang dulu-dulu begitu ya. Kalau puasa kita yang dulu begitu, kita sudah maka profesor sekarang sudah maka profesor dalam bidangnya masing-masing. Harus setiap habis puasa Ramadan ada penemuan untuk menyelamatkan umat manusia dalam bidangnya masing-masing. Mestinya begitu, karena ini bukan main-main puasa ini. Ini metodologi lah, metodologi sama. Ya, setidak-tidaknya mudah-mudahan mengendalai niat-niat jihad kita, sifat-sifat destruktif kita seandainya belum bisa berakhir, mestinya harus kita memulai. Puasa adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh hamba dan oleh Tuhan sekaligus
Allah yang tidak pernah makan, tapi yang selalu memberi. Dan ketika kita berpuasa, tindakan kita akan seperti keadaan Allah. Tidak makan, dan kita dihibur, sedekah memberi makan kepada orang lain. Ada titik temu kita dengannya, Rabbul Alamin. Maka sejak zaman purba, sejak zaman Islam belum datang, Nabi Isa belum datang, Nabi Ibrahim belum datang, bahkan Sokrates Yunani sebagainya belum ada. Puasa adalah metodologi kesadaran manusia di dalam mencapai yang mungkin dan yang tidak. Sebuah alat yang dipakai oleh orang-orang purba untuk menggapai sesuatu yang secara budaya, secara yang sudah tidak bisa dicapai ini ibadah. Dia sangat bersifat ilahi. Maka jangan kita berdoa dengan puasa kalau yang kita minta itu barang yang hanya untuk kepentingan individu. Tapi berdoalah dengan puasa kalau yang kita minta itu untuk kepentingan manusia, karena sangat dahsyat itu, apalagi untuk merusak orang lain. Kita berdoa dengan puasa untuk membencana orang lain, maka akan bencana orang tersebut. Jangan menggunakan kata itu sifatnya power kudratullah ada di dalamnya, kekuatan malaikat ada di dalam puasa. Dia di atas akal menjadi lumpuh, mekanisme menjadi terpuruk di depan bulan yang lama. Tidak ada mekanisme. Sebuah kunci yang luar biasa yang diberikan, yang sampai sekarang masih ditaati oleh satu kaum yang namanya kaum muslimin. Yang lainnya sudah cuek dengan puasa, baik Yahudi, Nasrani yang masih taat. Ini sampai sekarang setiap Ramadan 30 hari ada terus cuma nangis. Yang lain itu tinggal aturan-aturan tapi tidak ada perbuatan-perbuatan yang seperti puasa sudah sangat terlalu longgar, terlalu memberikan pelonggaran pada fisik mereka. Tapi Islam sedikit meskipun belum menggapai sebagaimana yang dimaksud. Tebit ciptaan dunia ke semoga dia lahir kembali kepada fitrah yang diucapkan minal aidin wal fa'iz, dari pelajaran baru menuju ke kejayaan. Minal aidin wal fa'iz, lahir, setelah lahir baru dengan semangat baru, dengan kekuatan dan sebagainya menuju ke suatu kejayaan. Maka puasa merupakan sesuatu yang bersifat ilahi dan memenuhi karakter manusia yang jenuh dengan yang itu, jenuh dengan rutinitas, jenuh dengan kebiasaan, jenuh dengan segala yang sudah kita tradisikan di dalam diri. Satu tindakan, satu momen dekonstruksi pasal konstruksinya lebih fundamental daripada dekonstruksinya puasa. Dekonstruksinya hanya pada teori. Dekonstruksi kita pada diri, totalitas diri, hati, pikiran, semuanya yang namanya diri totalitas, tidak hanya pada pemikiran, ide, konsep-konsep, tapi dekonstruksi kita terhadap puasa. Ciri orang-orang yang dekat dengan Allah menghancurkan kebiasaan. Khorikul adat, para wali itu khorikul adat, tidak berada dalam kebiasaan. Dia berada dalam dekonstruksi terus-menerus. Khorikul adat, tidak mau dilibatkan oleh kebiasaan yang bersifat alam. Menempuh Tuhan langkah lebih dekat lagi pada Allah, lebih dekat, tidak ada pengulangan.
tetapi tetap melangkah sih. Selalu melakukan, tidak mau melakukan. Seperti di Fahri mengucapkan sopan santun seorang waliullah adalah tidak membiasakan sesuatu. Sopan santun seorang waliullah adalah tidak pernah membiasakan sesuatu. Dengan niat dia orang yang selalu berubah menjadi baru. Tidak hanya setiap hari, bukan setiap menit baru, setiap menit baru dan dimensi jalan. Tetapi dia senantiasa mengulang-ulang nama yang satu, yaitu pusatnya Allah. Tanggalkannya semuanya, ditinggalkannya semuanya. Seorang nama besarnya, ibadahnya tidak dibanggakan, nama besarnya tidak menjadi handal, kreativitasnya tuh prestasi-prestasi amaliyahnya, karya-karya masterpiece, tinggalkannya semua. Karena tanpa nilai-nilai yang dia banggakan ini bisa untuk menemui Tuhan, tidak? Semuanya yang ditinggalkan semuanya. Ditinggalkan itu bukan berarti tidak dilakukan. Dilakukan tapi tidak menjadi kebanggaan. Itu bukan kebanggaan saya, ibadah. Itu kewajiban. Prestasi itu bukan kebanggaan saya. Itu adalah apa yang layak saya berikan pada Tuhan. Semuanya. Jadi penelanjangan yang demikian tinggal kesadarannya saja yang menghadap orang. Apalagi setelah itu maka menjadilah maksudmu, tujuanmu hanya Allah. Wa dzikruka wallah, dan angan-anganmu wa fikruka wallah, pikiranmu hanya Allah. Wa hammaka wallah, kemauan kerasmu hanya Allah. Wa nutquka wallah, yang akan terjadi dalam benaknya, dalam tindakannya. Kita wakili sangat dekat dengan Allah, sehingga apa yang diminta, maka dia harus merupakan orang-orang yang bertakwa, yang tidak, yang dia tahu, percaya pada Tuhan, tapi belum pernah melihat, belum pernah melakukan, belum pernah berbincang-bincang dengan Tuhan. Lindungilah mereka, karena mereka melaksanakan yang diperintahkan itu orang takwa. Jangan bikin gap antara mutawakil, masyhur, para awliya dengan para syuhada, para ulama. Tapi doakanlah mereka di dalam dakwah, di dalam berkata mereka aman, tidak bermanfaat bagi manusia. Karena sebetulnya yang satu yang lain mereka laki-laki dan perempuan di dalam jenis manusia. Mereka tidak akan bisa hidup bila tidak berinteraksi, bila tidak tolong-tolong. Maka permasalahannya kemarin rusak, banyak rusak sawah digoreng sedikit saja, darah berhenti sampai berhenti lagi. Ini ada apa? Ada apa? Apa kata sawah menjadi takut? Nah, adanya satu gerakan pemikiran. Tidak usah takut, karena kita tidak akan membencanai orang lain, ya, kita tidak akan membunuh orang jahat, ya, kita akan menasihati mereka, ya, kita tidak akan mendebat orang-orang yang tersesat, tidak akan mengkafirkan, menyesatkan dia, kamu tersesat, tidak akan membunuhnya. Kita akan menyembah informasi biar putusannya lebih baik. Mereka, asal mereka itu sudah berbuat baik, meskipun belum benar-benar, tidak usah kita kesal, tapi bolehkanlah saya menambah sedikit informasi akan di dalam memutuskan kamu lebih qualified daripada yang sudah. Itu tugas kita. Mengapa kita harus surut? Karena kritika itu. Maka di sini saya tekankan di dalam dimensi mutawakil ini, bisa tekankan karena forumnya untuk mencanangkan. Kalau dimensi takwa, sudah TK sampai universitas, sampai INUI dan sebagainya.
Tetapi dalam dimensi tawakal akal ini tidak ada forum yang mencanangkan. Bagi kita spesialkan mudah-mudahan mendapatkan suatu kesabaran dan suatu pencerahan dalam menguatkan dunia subjek kita yang betul-betul kita terus ke dunia itu betul-betul merupakan sesuatu yang tidak usah kita berduka cita, tidak usah kita susah, tidak usah kita khawatir, karena sesungguhnya manusia menjadi susah, menjadi takut, menjadi khawatir itu karena belum tahu. Setelah dia tahu dirinya sangat dirinya adalah ciptaan Tuhan yang paling kekasih, yang paling didengar, yang paling diperhatikan, yang seluruh malaikat disuruh memuji-muji. Kata kita senantiasa keluar dari kegelapan cahaya ini. Tidak ada finalnya kreativitas Tuhan hingga saat ini. Saya tidak tahu bahwa sekarang manusia makhlukkan yang terbaik itu sekarang. Ataupun besok kita digulung kemudian diganti ada makhluk terbaik lagi, kita tidak tahu. Yang tidak tahu kita sampai sekarang manusia ada makhluk Tuhan yang terbaik dan dia jagonya Tuhan. Sekian bila kita berkomentar, mudah-mudahan nanti bisa dengan hanya jalan. Demikian tadi uraian dari Pak Mo tentang tawakal dan takwa. Saya kira kita masih punya waktu kira-kira 10 menit sampai 15 menit untuk berinteraksi. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan, tapi sebelumnya mungkin saya coba mengambil, bukan mencoba meringkaskan, tapi membuat catatan-catatan saja. Kira-kira membuat daftar istilah saja. Kalau daftar istilah takwa itu dikaitkan takwa dikaitkan dengan yang akhir atau berorientasi pada yang akhir, tujuannya kepada yang akhir, perjalanan keluar, ruang, linier, itu hal-hal yang berkaitan dengan takwa. Sedang yang berkaitan dengan tawakal, istilah-istilahnya adalah kembali kepada yang awal atau menuju yang sang awal, perjalanan ke dalam, bersifat waktu dan bersifat siklik atau berulang-ulang. Saya kira itu aja catatannya, dan kami persilakan pada para jamaah kalau ada yang ingin bertanya atau menambahkan. Mungkin pertanyaan yang menarik adalah bagaimana mensintesiskan tadi kan di dalam diri seseorang. Dan bisa juga pertanyaan dari makalah. Makalah ini dulu sudah buku di pusat IJMI di perusahaan falsafah IJMI perusahaan bisa sono. Saya sudah buku Indo tasawuf oleh Imam Kusyairiyah. Nah, kami bawakan makalah ini. Nah, itu kebetulan menyentuh takwa dan tawakal, maka tidak usah ngetik kembali, kita ambilkan dari yang sudah. Ya, Pak. Dari makalah halaman 2 ya. Karena sekali-kali itu berpindah dari makrifat sendiri ke makrifat. Alinya berapa? Paling bawah. Paling bawah. Karena itu hak Allah. Kalau penjelasan lebih banyak. Ini paling. Jangan sekali-kali engkau berpindah dari makrifatmu sendiri ke dalam makrifat orang lain, karena itu bukan hak melakukan. Contoh videonya. Setiap
setiap individu manusia adalah satu peran yang tidak bisa diwakili oleh siapapun. Kehadiran Pak Susilo tidak bisa diwakili oleh siapapun sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini. Unik, itu sih sifat takwa. Sifat tawakal. Kalau sifat takwa umum general ini unik. Maka pengetahuan seseorang tentang Allah berbeda pengetahuan dengan pengetahuan individu lain tentang Allah. Maka masalah mengenal Allah tidak bisa diajarkan oleh siapapun, kecuali diajarkan oleh Allah melewati penghayatan dan penderitaannya sendiri, dan ditarik oleh Allah karena Allah mau mengenalkan dia. Maka ketika dia diberi sifat Rabbul oleh Tuhan sebagai medan untuk mengungkapkan, memerankan sifat Tuhan Rabbul yang maha pengatur, tiba-tiba dia terpesona oleh orang yang diberi peran Allah untuk melaksanakan atau untuk mengaktualisasikan sifat adilnya. Wah, saya kepenginnya itu tidak bisa. Kita tidak berbakat. Kita digarap Tuhan untuk menjadi manifestasi sifat Raufnya, sifat pemaafnya. Misalnya Amerika sekarang Wahidul Qaharnya, satu-satunya dan yang memperkosa bangsa lain di Amerika, superpower. Yang Latif, yang Rauf, yang Al-Wadud, aja ke bangsa Indonesia, masuk bahasa Timur. Soal Al-Qahar, Al-Jabbar, Wahidul Qahar, satu-satunya bangsa yang berhak memaksa bangsa lain. Itu kan sifat Tuhan juga, tapi jatuh di Amerika, bukan jatuh bangsa kita. Itu sifat Tuhan. Kalau tidak di sifat Tuhan tidak mungkin bisa ada. Alangkah itu pasti langsung dari itu jatuh pada seorang yang mengapa yang momen yang menyelenggarakan hal-hal dia merayu hadirnya sifat Tuhan itu. Takwanya betul-betul membongkar sumber dalam kemungkinan partikel sehingga bisa menciptakan lebih dahsyat dari nuklir dan sebagainya. Sehingga Allah Wahidul Qaharnya Allah berkenan untuk hadir di dalam pemeranan diri kita. Jadi jangan kita berpindah tentang bangsa Amerika dapat waktunya Wahidul Qaharnya Qawiyul Matinnya Allah. Kita yang Raufur Rahim, kita yang Latif, yang lembut ingin bergaya mereka malah salah karena dengan bakat kita. Gitu. Jangan berpindah makrifat kepada Allah kepada makrifat orang lain, karena dia Allah yang menjadikan. Kelanjutannya Pak, Ya. demikianlah sufi tidak bisa dimiliki atau menjadi monopolis belakang. Saya membaca di India itu sekarang ini sering muncul yang mereka sebut apa? Itu yang belajar tidak hanya orang Hindu tapi juga orang Islam, orang Katolik. Terus mereka menyebutkan seperti itu adalah lintas agama. Bagaimana kata Bapak? Apakah sama dengan seperti itu? Bukan, salah tujuannya. Dia mungkin kalimatnya sama, tapi memberi interpretasinya. Demikianlah sufi tidak bisa dimiliki atau menjadi monopoli sebuah agama, ras maupun bangsa, meski pada mulanya ia lahir dari suatu negeri dan dalam asuhan sebuah agama. Masih seperti tadi nanti. Siapa bilang bahwa Nabi Muhammad milik orang Arab? Dia tidak untuk manusia, tidak bisa dimonopoli oleh satu etnis, dia untuk seluruh manusia. Nah, itulah kebenaran selalu. Apabila turun dalam diri manusia, dia milik semua. Tidak bisa dimiliki ras, tidak dimiliki. Nah, demikian pula apabila agama Islam bisa melahirkan seorang pribadi besar sufi itu milik semuanya, meskipun yang dari kandang Islam. Ini adalah prestasi Islam, prestasi metodologi Islam. Tapi ciri khasnya tetap Islam. Oh iya jelas yang dia Islam, yang menggarap dia Islam. Maka supaya kita berkompetisi dalam melahirkan manusia-manusia abadi dengan agama-agama lain. Nah, oleh karena itu Rasulullah mengatakan, "Itu litam memang kalimah." Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak, karena sufi itu landasan utamanya akhlak.
Kalau sudah akhlak, semua orang butuh. Dia menjadi milik semesta, milik semua orang. Terus yang di India itu paling mengklaim bahwa dia murid-muridnya tidak hanya satu agama, tapi dari agama lain. Terus ada buku yang menulis bahwa itu lintas agama. Ada, itu mereka penjiplak-penjiplak. Asalnya bukan dari itu, asalnya bukan. Semuanya akan mengajar agamanya sendiri. Orang yang beragama serupa dulu itu. Hanya setelah Jalaluddin Rumi lahir, Jalaluddin Rumi menerima orang Nasrani, Majusi, penyembah api, Yahudi menjadi muridnya, maka namanya menjadi universal. Ditiru orang lain, mereka mencipta Rumi. Siapa pionirnya yang muridnya berbagai macam? Jalaluddin Rumi itu orang Islam, ya kan? Mereka itu cuma mencipta supaya mereka dikira seperti itu. Dengan melakukan perbuatan yang sama, ya jelas tidak bisa nandingi Rumi dengan ikhlas. Dan Rumi menuntut mereka untuk mengenal Allah, mereka menuntut mereka untuk kepentingan ekonominya atau golongannya. Tapi Rumi menuntut mereka untuk mengenal Allah. Jadi mereka bukan pionir. Jadi perusahaan dunia mengakui Rumi lah orang yang mempunyai murid berbagai macam agama. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada mungkin Mas silakan. Bapak dulu. Silakan Ibu.